Sesampainya di rumah sepulang dari kantor, rasa tertekan itu tidak terkendalikan. Lalu saya berseru dalam rasa tertekan. Dalam doa, sembari menangis terseduh-seduh, saya mengatakan, "Mengapa Tuhan, pencobaan hidup ini terus menimpa saya? Di mana kuasa-Mu Tuhan?" Sesudah merasa sedikit tenang, saya membuka gawe saya dan menemukan sebuah lagu yang berjudul Jalan Tuhan. Lagu itu sangat menyentuh sekaligus menguatkan saya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Selamat siang, selamat berjumpa di kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via media Anda. Dari buku yang hendak kami kupas hari ini yang berjudul Berjalan Bersama Yesus, 38 renungan inspiratif karya Kakak Kumalawati Abadi, menawarkan sebuah ajakan mengikuti sebuah rute perjalanan melalui lagu yang juga inspiratif. Masih bersama dengan penulis buku ini, Kak Kumalawati, kabar buku kali ini menjadi ajakan untuk bersama dalam persahabatan dan perjalanan iman. Selamat siang, Kak Kumalawati. Selamat siang, Pak Hidayat. Iya, terima kasih sudah kembali hadir bersama dan juga terima kasih untuk menuliskan catatan perjalanan Kak Kumalawati yang menginspirasi. Nah, dari hasil proses, kemudian juga sekarang mungkin ada buah-buah yang bisa kakak lihat. Kira-kira bagaimana kakak menggambarkan, kalau boleh dibilang semacam resume kerja gitu Kak? Ya. Terima kasih Pak Hidayat untuk kesempatannya. Jadi kalau saya boleh berbagi sedikit bahwa dunia kerja itu tidak semulus yang kita bayangkan. Tetapi bagaimana kita menghayati, bagaimana kita menyikapi, itu yang lebih penting. Karena kita di dalam dunia kerja kita tidak bisa memilih siapa atasan kita. Nah, 15 tahun waktu saya menulis buku ini, itu bukan sesuatu masa yang singkat, tetapi saya terus belajar. Ketika saya menemukan hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, saya selalu melihat itu sebuah rencana Tuhan yang indah bagi saya. Karena saya meyakini Tuhan tidak pernah salah di dalam setiap hidup anak-anaknya, yang terus menaruh harap penuh, juga hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Dan saya bisa menulis buku ini dari kisah-kisah nyata yang saya lewati di dalam profesional saya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan multinasional. Juga saya selalu ingin membagikan cerita ini untuk menguatkan setiap kita, setiap pembaca, setiap orang yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Tidak mudah pastinya, tetapi percaya dan imani Tuhan punya rencana yang indah. Di balik setiap duka, Tuhan menyediakan pelangi indah itu di dalam hidup kita. Iya, yang menarik Kak Kumalawati juga menceritakan bagaimana prinsip-prinsip bekerja itu kadang-kadang bahkan berbenturan ya. Bagaimana kakak bisa mengharmonikan, tentu saja melibatkan Tuhan ya, tetap bisa melewati tadi. Jadi saya sejak kecil dididik almarhum ibu saya itu untuk kerja jujur dan harus berani
mengungkap keadilan. Nah, dari situ saya terus membawa pesan almarhum ibu saya itu untuk mempunyai integriti. Karena ketika kita punya integriti, orang tidak bisa mempermainkan kita. Gimana saya mengharmonisasikan waktu saya untuk di kantor, juga di kampus, karena saya juga kebetulan mengajar setiap weekend, juga pelayanan-pelayanan saya untuk gereja maupun untuk kemanusiaan. Saya tidak pernah menggunakan waktu kantor untuk hal-hal di luar profesional saya. Jadi sekalipun saya mengajar, saya menggunakan betul-betul waktu hari libur saya. Seperti hari ini, saya mengambil cuti, ya karena saya mau rekaman, mau berjumpa dengan rekan-rekan tangan terbuka untuk berbagi cerita yang saya tuliskan di dalam buku saya, karena sekali lagi, integritas itu segalanya untuk saya. Dan orang mengenal saya, orang yang sangat mempunyai integritas. Ya, menarik karena didikan yang membentuk integritas tadi, iman kepercayaan dari masa kecil itu tetap terpelihara ya dengan nasihat sang ibu ya. Dan ketika itu diharmonisasikan menjadi satu prinsip yang terus dipegang ya. Pergumulan itu kakak hadapi dengan doa, kakak hadapi dengan membangun kepercayaan yang penuh seperti diceritakan ya dalam satu bab yang kelima yang kemudian menjadi judul buku ini. Bagaimana kakak menceritakan proses ini, Kak? Ya, di dalam setiap pergumulan, saya selalu hampir menyerah. Sebagai manusia, pastinya itu normal. Nggak ada orang yang sestrong-sestrongnya. Jadi, banyak hal yang saya lewati, suka duka di dalam hidup ini, tetapi saya selalu memandang itu menjadi sebuah cara Tuhan membentuk saya untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih tahan banting. Kalau orang Jawa bilang ya tahan banting. Juga menjadi orang yang selalu berpikir positif sekalipun di dalam situasi yang tidak kita harapkan. Nah, bagaimana saya menyikapi itu semua? Pastinya nggak mudah. Saya juga berkali-kali protes sama Tuhan. Kenapa? Kenapa saya harus melewati ini? Saya melayani Tuhan. Saya melayani sesama. Kenapa Tuhan izinkan ini selalu di dalam hidup saya untuk saya melewati hal-hal yang membuat saya kadang-kadang hampir menyerah. Tapi setiap saya hampir menyerah, saya selalu menemukan lirik-lirik lagu yang mungkin buat sebagian orang ini satu kebetulan, tapi buat saya tidak satu kebetulan. Karena setiap saya menemukan lagu itu, seperti lagu ini, Jalan Tuhan, itulah yang saya selalu yakini. Bahwa ketika kita benar-benar bisa berserah kepada Tuhan, berserah artinya bukan tidak mengusahakan sesuatu, berserah namun kita tetap berjuang menyuarakan suara kebenaran itu, seperti yang saya tulis di buku ini, yang menjadi judul buku saya juga, Berjalan Bersama Tuhan. Kala itu sangat tidak mudah hal yang saya alami. Tetapi pada akhirnya kemenangan itu Tuhan sendiri yang menyediakan untuk saya. Saya bisa melewati ini, saya bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan atau role yang baru di tempat yang lain, dan itu sebuah kemenangan yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa ketekunan saya tidak sia-sia, doa saya, tangisan saya, Tuhan selalu dengar. Ya, seperti yang tadi kakak sampaikan, selalu ada syair lagu yang menemani ya. Senang kalau bisa
menyanyi, dan bahkan itu tidak hanya waktu di gereja ya, di dalam pekerjaan, dalam sehari-hari bisa menemukan sukacita dalam setiap lagu dan pujian. Nah, apa ajakan kakak untuk kita bisa tadi tahan banting, mungkin juga berani menghadapi masalah ya? Karena akhir-akhir ini anak muda pun memilih untuk kabur saja katanya. Kalau menurut Kak Kumalawati apa nih? Oke, jadi kalau saya nih pribadi nggak seperti yang rekan-rekan lihat, oh saya selalu gembira, saya selalu tersenyum. Tapi saya selalu ingin terlihat oleh orang lain bahwa saya baik-baik aja. Sekalipun mungkin saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, tipsnya untuk anak-anak muda sekarang, ya, dunia kerja memang kejam. Tetapi sekali lagi, integriti atau identitas kita itu yang perlu kita benar-benar pertahankan. Jangan pernah goyah hanya karena satu tawaran yang mungkin saat ini kita melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Tetapi tetap terus ikuti prosesnya, karena saya yakin dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berkarya, orang akan melihat bukan hasil akhirnya, tetapi proses bagaimana kita meraih itu. Kita bisa menjadi bangga, menjadi orang yang mempunyai integritas ketika kita mencapai satu kesuksesan atau kita mencapai suatu kemenangan karena usaha kita. Bukan karena kita menjatuhkan teman sekerja atau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak etis di kantor misalnya, tetapi proses itulah yang boleh membuat kita menjadi bangga, menjadi orang yang berbeda dengan orang lain, yang benar-benar menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan setiap keputusan di dalam hidup kita bersama Tuhan. Ya, menarik karena ajakannya ya tetap bersama Tuhan ya. Kita tidak hanya berjalan tetapi menjalani prosesnya itu dengan satu kesetiaan. Oke, terima kasih Kak Kumalawati. Kita sudah di akhir cerita ini, walaupun lagunya bisa kita ulang-ulang untuk kehidupan kita. Terima kasih sudah menjadi sahabat dalam perjalanan hari ini membaca dan mengupas buku. Dan mari kita bergabung dalam komunitas membaca dan menulis Tangan Terbuka Media, menjadi jalan ziarah iman kita bersama Sang Guru kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan terima kasih. Terima kasih Kak Kumala. Terima kasih Pak Hidayat. Nantikan Tuhan berkarya.